Semua pasti sudah tahu jika Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya, terhitung sejak tahun 1967 hingga 1998. Selama itu pula 6 kali dilaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Tapi siapa sangka, di balik jabatan puluhan tahun tersebut juga tersimpan dengan rapi berbagai kecurangan yang dilakukan rezim Orde Baru dalam pemilu. Ketidakadaan Mahkamah Konstitusi di zaman Orde Baru juga diduga jadi pemicu kesewenang-wenangan pemerintah. Berbagai kecurangan disinyalir terjadi. Apa saja? Simak ulasannya dalam video polemik kali ini. Salah satu trik kemenangan Golkar di masa Orde Baru adalah langkah mengurangi jumlah partai yang ikut dalam pemilu dengan menggunakan operasi khusus. 2 di antaranya Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi jadi korban lewat arsitek Ali Murtopo. Begitu juga para pimpinan partai yang didapati kritis terhadap pemerintah dan militer akan cepat-cepat dikeluarkan dari partainya. Rezim Soeharto juga mengakali para PNS yang awalnya dilarang ikut memilih, lalu diperintahkan untuk ikut andil dalam bagian Golkar lewat bentukan Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia. Jelas, langkah ini membuat Golkar menang mutlak dalam pemilu 1971. Mereka berhasil meraih 62,8% suara dan menduduki 236 kursi di DPR. Lalu di tahun 1973, Golkar lalu membuat kebijakan baru di mana partai politik dikelompokkan ke dalam 2 ideologi besar, berupa Partai Nasionalis dan Islam. Pengelompokan ini dinamakan fusi parpol. Sebenarnya kebijakan ini juga sudah diterapkan di zaman Soekarno, lalu dilanjutkan oleh Soeharto. Sayangnya kali ini menuai pro dan kontra. Sikap kontra ditunjukkan oleh Partai Katolik, mereka menolak adanya fusi parpol ini. NU, Parmusi, Partai Syariat Islam Indonesia atau PSSI, dan Partai Islam Parti kemudian dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sejak tanggal 15 Januari 1973. Sementara sisanya Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, PNI, Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia 5 hari kemudian. Dengan begitu Golkar semakin punya ruang untuk melenggang meski pemilu semakin tertutup lengkap dengan aturan baru. Hasilnya jelas bisa ditebak. Golkar menang dengan perolehan suara 62,1% dengan kursi sebanyak 232 di DPR. Lalu di urutan kedua ada Partai Nahdlatul Ulama dengan perolehan suara 18,6% dengan perolehan sebanyak 58 kursi. Lalu di urutan ketiga diikuti oleh PNI dengan perolehan suara 6,9% dan 20 kursi. Sementara Partai Parkindo hanya meraih 7 kursi dan Partai Katolik 3 kursi. Kecurangan-kecurangan Orde Baru semakin jelas saat pemilu 1982 dan 1987. Bisa dipastikan ini adalah masa paling jaya bagi Soeharto. Selain seenaknya merombak struktur penyelenggara pemilu dengan menambahkan personil ABRI, Parpol, dan Golkar di dalamnya, terjadi pula kerusuhan yang direkayasa. Dari pemilu yang menelan biaya hingga 132 miliar rupiah tersebut, terjadi kerusuhan saat kampanye antar massa Golkar dan P3. Kerusuhan ini terjadi di lapangan Banteng yang menjalar ke Gunung Sahari, Jalan Veteran, Gambir hingga ke Cempaka Putih. Konon, kerusuhan ini hanya dibuat-buat dengan tujuan tak lain untuk menggulingkan Ali Sadikin yang disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai presiden, mantan gubernur Jakarta, yang juga salah seorang penanda tanganan petisi 50. Terlepas dari drama kerusuhan tersebut, pemungutan suara pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari P3. Secara nasional, Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi, dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi P3 dan PDI. Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan pemilu 1971.
Di pemilu 1987, jejak tangan Soeharto di dalamnya masih sangat kuat, juga masih melibatkan penyelenggara pemilu dan ABRI. Mereka juga menetapkan aturan baru yang lebih diskriminatif, di mana adanya larangan untuk membentuk cabang partai di bawah tingkat provinsi. Selain itu, mereka juga mengurangi jumlah hari kampanye, yang biasanya 45 hari menjadi hanya 25 hari. Mereka juga memanfaatkan birokratnya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dengan mengumpulkan suara dari desa-desa. Sayangnya ada aturan yang melarang mengkritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Ya, ini berlaku di zaman Soeharto, di mana kritik dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Bukan hanya masyarakat, tapi juga pers dan media massa. Bahkan kritik lewat lagu saja tidak boleh. Bahkan yang lebih mengerikan, aktivis yang melakukan kritik terhadap Soeharto tidak diketahui keberadaannya karena dilenyapkan. Pemungutan suara pemilu 1987 tersebut diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Hasil pemilu kali itu ditandai dengan kemerosotan terbesar P3, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya P3 antara lain karena tidak boleh lagi partai ini memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada bintang, dan terjadinya penggembosan oleh tokoh-tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi, sehingga menjadi 299 kursi. PDI yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Suparyo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada pemilu 1987. Sayangnya, perlahan kejayaan Orde Baru mulai meredup. Partai P3 dan PDI mulai berani berhadapan dengan rezim, meski tetap saja aturan-aturan yang mengikat masih ada. Hasil pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengejutkan banyak orang, sebab perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan pemilu 1987. Kalau pada pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16%, pada pemilu 1992 turun menjadi 68,10% atau merosot 5,06%. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282 atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya. P3 juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan satu kursi dari 61 pada pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada pemilu 1992. Tapi di luar Jawa, suara dan kursi partai berlambang Ka'bah itu merosot. Pada pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya di tahun 1997. Perolehan suaranya mencapai 74,51% atau naik 6,41%. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya. P3 juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43%. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada pemilu 1997 ini, P3 meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar. Sedangkan PDI yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Suryadi dengan Megawati Soekarno Putri setahun menjelang pemilu, perolehan suara merosot 11,84% dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan pemilu 1992.